tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Ehi bhikkhu swakata dhammo cara brahmacaryang sama dukasa antakiriyayati. Para mahatera, sesepuh sangha yang hadir pada malam hari ini, Bante Sombat Pawito Mahatera, Bante Sukemo Mahatera, Mahastawira Andanawira, Bante Wongsin Mahatera, dan segenap para biku yang hadir pada malam hari ini. Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi bersama Ibu, sangat sering saya mendengar cerita bahwa sepanjang perjalanan pembinaan umat Buddha, Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi dikenal sebagai dirjen yang rajin menengok umat ke daerah-daerah. Hampir selalu memenuhi undangan segenap kelompok umat Buddha. Bahkan beliau sering mengurus perjalanannya sendiri dan juga akomodasinya sendiri. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Dirjen. Dahulu saya selalu menyapa hanya dengan menyebut nama Daniel. Karena amat susah saya menggunakan kalimat Pak Daniel.
Tetapi Mas Daniel juga tidak biasa. Sepuluh tahun yang lalu pada waktu beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lebih sulit lagi saya menyapa. Dalam bahasa Jawa dikatakan, kalau jangkar itu tidak sopan. Tetapi saya mengenal dengan baik beliau seperti putranya para biku sejak SMA. Sekarang saya lebih tidak sulit, karena sekarang saya bisa menegur dengan Dr. Daniel Johan. Dan kali ini Dr. Daniel menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk yang ketiga kalinya. Banyak umat Buddha yang memberikan apresiasi dan juga merasa bangga. Karena memang beliau dekat dengan umat, hampir selalu tidak absen kalau mendapatkan undangan dari kegiatan umat Buddha, sekalipun mungkin tidak ada hubungannya dengan jabatannya. Tetapi banyak umat Buddha yang mengatakan justru karena kedekatan kepada umat dan kebajikannya itulah bisa meraih doktor dan menjadi anggota dewan periode yang ketiga. Semoga para anggota dewan yang lain bisa meneladani Dr. Daniel Johan. Demikian juga Pak Kevin Wu. Sejak semula saya tidak canggung menyebut Pak Kevin, tapi menyebut Pak Daniel mboten saged. Selamat juga telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk DKI. Semoga sebagai anggota dewan yang baru bisa meneladani Dr. Daniel Johan. Hari ini 48 tahun Sangga Theravada Indonesia. Tetapi Bante Dhammakaro yang mewakili Sangga Nayaka 2 kali slip of the tongue mengatakan 40 tahun.
Saya agak keberatan kalau dipotong 8 tahun. Tadi pagi Bante Subalaratanu, Wakil Kepala Sangga, secara singkat sudah menguraikan perjalanan Sangga Theravada Indonesia selama 48 tahun yang tidak mudah. Beliau menggunakan saat-saat awal Sangga Theravada Indonesia itu masa penderitaan. Memang benar Ibu Bapak dan Saudara. Saya tidak mengulang kembali apa yang dikisahkan Bante Subalaratanu tadi pagi. Tetapi pada masa-masa yang sulit, yang Bante Subala menggunakan kalimat masa-masa penderitaan, saya pada waktu itu bersama dengan Biku Agabalu sebagai sekjen Sangga. Pada awalnya Sangga Theravada Indonesia dipimpin oleh sekjen dan wakil sekjen. Dan sekjen yang pertama adalah Bante Agabalu, yang juga pernah mengabdi di Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha, kemudian menjadi Bimas Buddha sebagai direktur urusan agama Buddha. Kalau saya mengingat kembali kilas balik masa penderitaan yang amat sulit, seperti bertaruh antara Sangga Theravada Indonesia ini bisa lanjut atau tidak. Dan sekarang saya melihat para biku sebanyak ini sebagai anggota Sangga yang pernah mengikuti sejak awal berdirinya Sangga ini, dan saksi sejak awal itu sudah tidak banyak, antara lain Bante Sombat, kemudian Bante Suwirayan yang berada di Thailand. Umat yang menyaksikan kelahiran Sangga adalah Bapak Dr. Andes K.S. Suratin. Sangga Theravada Indonesia lahir di Wihara Tanah Putih, Semarang. Tetapi juga ada umat Bapak Panji Bagus Suprana, kakak dari Bapak Jaya Suprana, Jamu Jago, dan juga Ibu Supangat Prawirokusumo. Saya sebetulnya sangat terharu, tetapi sebagai biku saya harus menyembunyikan keterharuan itu di depan ibu, bapak, dan saudara. Ibu, bapak, dan saudara, Sangga Theravada Indonesia sebenarnya bukan organisasi yang baru.
kami hanya melanjutkan sangga yang dasarnya, yang tata lembaganya sudah diatur oleh Guru Agung Buddha Gotama dalam Tipitaka, khususnya Vinaya Pitaka. Sangga Theravada Indonesia hanya melanjutkan sangga yang dibentuk oleh Guru Agung kita pada saat Asalha Purnama lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Dan tujuan sangga dibentuk, kemudian kelanjutannya sampai hari ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Guru Agung kita untuk memberikan kondisi yang sesuai bagi segenap umat Buddha yang ingin melepaskan keduniawian untuk membersihkan kilesa, membebaskan penderitaan, dan mencapai kebebasan. Itulah tujuan sangga didirikan. Dan itulah tujuan kami para biku menjadi biku. Dalam kalimat yang sederhana pada waktu Guru Agung kita menerima umat untuk menjadi biku, beliau mengucapkan ehi biku, kemarilah biku. Swakata Dhammo, Dhamma sudah dibabarkan. Cara brahmacari yang ikutilah kehidupan suci. Sama dukasa antakiri yayati. Untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita menekankan kehidupan yang sederhana, sangat sederhana bagi para biku. Tetapi kehidupan yang sederhana itu bukan tujuan, juga bukan kebanggaan, menjadi kebanggaan bagi para biku bahwa hidupnya sederhana. Bukan, saudara. Kehidupan sederhana itu adalah salah satu kondisi, salah satu jalan untuk mengurangi, bahkan menghancurkan kilesa, kotoran batin. Seorang biku, Guru Agung menyebutkan di dalam Muni Sutta, juga sering disebut Arya Wangsa Sutta. Pada zaman Kaisar Asoka, Kaisar Asoka memahatkan judul sutta itu dengan Monea Sutta. Betapa pentingnya sutta itu sampai Kaisar Asoka memahatkan di pilar Asokanya. Seorang biku seharusnya puas dengan apapun makanan yang diterimanya. Beliau menggunakan kalimat santosa, pindapata santosa. Puas dengan tinggal dimanapun disediakan oleh umat.
puas dengan jubah yang diberikan oleh umat, dan berusaha untuk mengembangkan apa-apa yang baik, mengurangi hal-hal yang buruk. Ibu, bapak, dan saudara, pada saat-saat awal ibu, bapak, dan saudara bisa membayangkan, banyak sekali para pangeran dari suku Sakya, juga beberapa raja, keturunan-keturunan bangsawan, keluarga-keluarga yang sangat mampu meninggalkan keduniawian, menjadi biku dengan hidup sederhana. Saudara bisa membayangkan para pangeran dari suku Sakya yang hidup di istana menjadi biku dengan pakaian, tempat tinggal, dan makanan yang sederhana. Itulah cara hidup untuk membersihkan kotoran batin yang diamanatkan oleh guru agung kita. Dan itulah yang menjadi cara hidup para biku. Semoga tidak menjadi sebaliknya. Ibu, bapak, dan saudara, tidak hanya dalam kehidupan para biku, dalam kehidupan umat perumah tangga. Pada waktu perayaan Katina di Wihara Mendut beberapa hari yang lalu, siapakah perumah tangga yang tidak ingin sukses? Ekonominya maju, kedudukannya tinggi, berhasil, namanya dikenal. Siapakah perumah tangga yang tidak menginginkan itu? Tetapi hati-hati ibu, bapak, dan saudara. Keberhasilan itu bisa memancing perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Keserakahan, kebencian, kecongkaan. Banyak keluarga yang curhat kepada kami. Ya ibu, ya bapak. Bante, pada waktu kami masih miskin, hidup serba kekurangan. Kami ini rukun, Bante. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi sekarang, Bante, setelah keluarga kami, ayahnya anak-anak, ya tidak hanya ayahnya anak-anak, ibu-ibu juga sukses. Maju, sangat maju, Bante, kami di antara teman-teman kami. Timbullah keinginan yang bermacam-macam. Ya, sang suami, sang istri, sang ibu, sang ayah, yang dahulu tidak pernah terpikir sekarang muncul. Karena keberhasilan, karena kesuksesan, karena materi, karena fasilitas yang berlimpah. Berhati-hatilah, saudara. Kami baru saja menasehati pasangan suami istri dengan 3 anak yang besar-besar.
usahanya mulai maju dan maju dan maju. Saya mengatakan hati-hati nggih. Kemajuan ini bisa membuat Anda tergelincir. Belum genap 1 bulan nasihat itu, sang suami, sang istri sudah tergelincir. Bante, sekarang peperangan besar di Timur Tengah itu pindah ke keluarga kami. Entah kapan Bante peperangan ini akan selesai. Analogi untuk itu juga bagi para biku. Kalau para biku mempunyai pengabdian yang baik kepada masyarakat, apapun masyarakat ingin memberikan kepada para biku, apapun. Pada saat-saat seperti itulah para biku harus berhati-hati. Karena bisa membuat tergelincir dari tujuan yang awal. Membersihkan kotoran batin, membebaskan penderitaan dalam kehidupan suci. Ibu, bapak, dan saudara, Sangga bisa bertahan 2600 tahun lebih. Oleh karena Sang Buddha meletakkan dasar, meletakkan tatanan untuk Sangga. Kalau kehidupan para biku tidak diwadahi dalam lembaga, kalau Guru Agung kita tidak mendirikan Sangga yang menjaga Dhamma, sudah lama agama Buddha ini tenggelam, tidak dikenal. Pada waktu Rakernas Magabudi, kami mengingatkan, lembaga ini diperlukan untuk tujuan yang lebih besar, untuk manfaat yang lebih luas. Janganlah saudara ibu bapak alergi dengan organisasi atau lembaga. Anda hidup berkeluarga sebagai anak atau sebagai ibu, sebagai ayah. Dalam keluarga itu adalah organisasi awal bagi kita semua. Demikian juga jasmani kita ini, yang melihat, yang mendengar, yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang otak ini, kemudian perut kita, kemudian pencernaan kita, paru-paru kita, jantung kita, bukankah itu organisasi yang bekerja dengan harmoni untuk hal-hal yang bermanfaat? Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita memberikan amanat, memberikan petunjuk untuk menjaga lembaga ini. Baik lembaga sangga maupun lembaga umat awam, termasuk kehidupan Anda berkeluarga. Di dalam Saraniya Dhamma, Guru Agung kita memberikan 6 Dhamma untuk menjaga keharmonian.
berpikirlah dengan cinta kasih tentang anggota-anggota organisasi lembaga Anda, sesama para biku dengan umat-umat terhadap para biku. Menegur, saling bertegur dengan cinta kasih. Bukan menyindir, bukan membuli. Sekarang membuli lagi tren, membuli, mengolok-olok. Termasuk di lembaga pendidikan tinggi, sering dikatakan ya itu Bante temannya anak-anak itu, guru-guru itu juga sering membuli. Ibu dan ayah paling banyak membuli anak-anaknya sendiri. Bukankah begitu ibu bapak? Kalau ibu mempunyai anak 2, di depan teman-temannya dan ada anaknya, ini loh anakku sing ini dedel ini, bodoh. Yang ini otaknya encer ini. Apakah itu tidak membuli? Yang dilakukan oleh ibunya sendiri, dia akan ingat terus. Saya dulu dikatakan bodoh. Nanti kalau anaknya batuk-batuk, es terus. Gorengan terus. Sedangkan di negara sana katanya kalau anaknya batuk-batuk itu, ayo minum obat. Supaya sembuh. Ya supaya kamu enggak batuk-batuk terus. Kalau di sini es terus. Gorengan terus. Tadi saya batuk-batuk, saya khawatir. Saya tadi batuk-batuk khawatir kalau Bante Joti mengatakan Bante es terus. Karena beliau mendengar khotbah saya waktu di Katina di Mendut. Itu orang tua membuli anaknya sendiri. Berbicaralah dengan metta. Perlakukanlah anak-anak, anggota keluarga, termasuk staf, pembantu, asisten di rumah tangga dengan metta. Metta itu membuka hati kita untuk dekat kepada mereka dan kita mau belajar dari mereka. Kalau Anda tidak punya metta, sulit untuk belajar dari orang lain. Yang keempat, laba damika dana lada. Kalau mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, membagi. Orang yang memberi itu akan dicintai. Itu adalah hukum alam. Tidak hanya ajaran Guru Agung kita. Kalau Anda suka memberi, Anda akan dicintai. Yang kelima, sila samanyata. Para biku kalau memegang sila yang sama, perilaku yang sama, tata krama yang sama, semuanya akan saling menghormati. Satu dengan yang lain akan saling menghormati. Garuk karana, piyak karana, saling dekat. Sanggahaya, awiwadhaya, timbullah kebersamaan, bukan perpecahan. Samagia, kerukunan. Tidak hanya samagia, Guru Agung kita menambahkan kalimat yang terakhir, eki bawaya, solid, bersatu.
Dan unsur yang keenam adalah didik sama nyata. Mempunyai pandangan yang sama. Pandangan ini sangat perlu Ibu Bapak dan Saudara. Di dalam satu organisasi, dalam satu lembaga, bahkan dalam keluarga. Kalau ada anggota keluarga kita, anggota organisasi yang nyeleneh, itu akan menjadi persoalan yang kalau tidak diatasi akan berkembang, menimbulkan persoalan yang lebih besar. Dengan kalimat yang mudah, cobalah jangan neko-neko. Jangan membuat yang aneh-aneh. Jalani kehidupan Anda, jalani tugas Anda sesuai dengan tatanan bersama. Dalam skop, dalam lingkungan, dalam pandangan yang lebih besar, bangsa ini juga mempunyai diti sama nyata, pandangan yang sama, Pancasila. Kalau di antara bangsa yang besar ini kemudian nyeleneh, aku mau Pancasila kok, akan timbul masalah. Dan kalau itu tidak bisa diatasi, masalah itu akan menjadi besar dan merugikan bangsa ini. Demikian juga sangga, demikian juga keluarga Anda, demikian juga organisasi Anda, di mana Anda aktif. Setahu kami, keluarga Buddhis Theravada ini, semuanya, apakah sangga, maga Budi, termasuk Astinda, Atasilani, para wanitanya, para pemudanya, kami ini bekerja dengan ketulusan hati. Apa anggota maga Budi itu digaji toh? Bahasa gaulnya kagak. Apakah anggota Wandani itu, Patria itu digaji? Tidak. Bahkan sebenarnya mereka-mereka yang menjadi anggota organisasi itu harus bayar iuran per bulan untuk menghidupi organisasinya. Sudahkah Wandani, Patria dan Maga Budi demikian anggotanya? Tidak juga. Tetapi kami mengabdi, kami bekerja, kami membantu mengedukasi masyarakat dengan ketulusan hati. Mengapa Bante bersemangat begitu? Ya, karena saya melihat banyak LSM, NGO, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan support, mendapatkan hibah dari luar negeri. Apakah Maga Budi, Patria, Wandani, Sangga Theravada mendapatkan hibah, support dari organisasi di luar negeri? Tidak. Kami mandiri dan memberikan pengabdian sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saya pernah terkejut Ibu Bapak dan Saudara. Ada satu kelompok yang ingin mengundang saya untuk berbicara. Apa yang disampaikan oleh Pak Kevin sangat benar. Dahulu orang tidak mengenal Dhamma, tidak mengenal Buddhism. Berkat
blessing COVID, kemudian ada online, kemudian ada Zoom, ada rekaman. Sekarang banyak sekali yang mengerti Dhamma lewat YouTube, lewat macam-macam media sosial. Mereka bisa mendengar Dhamma kalau mau 24 jam, tidak putus. Tentu mereka agak sungkan untuk masuk ke wihara, duduk di bawah, ikut sembahyangnya umat Buddha dulu. Tetapi setelah COVID, begitu banyak ceramah-ceramah, khotbah, diskusi yang diunggah di media sosial, sangat banyak mereka yang belajar Dhamma, yang terang-terangan atau yang diam-diam. Dan kami tidak mempunyai pamrih semoga dia masuk menjadi umat Buddha. Karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya pernah mendapatkan undangan. Dan yang mengundang itu lewat sekretaris wihara. Apa yang dikatakan oleh yang mengundang itu? Kalau bisa mengundang Bante Panyawaro untuk memberikan presentasi, itu biasanya tarifnya berapa ya? Kaget saya. Kaget betul. Saya tidak mempunyai selebriti itu biasanya punya itu apa? Manajer. Saya tidak pernah punya manajer untuk pasang tarif. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para biku semuanya, oleh para pandita kita. Demikianlah kegiatan Patria, Wandani, Atasilani. Tidak ada hibah dari luar negeri. Dan mungkin anggotanya juga tidak bayar iuran. Tetapi kita mempunyai komitmen untuk mengabdi. Tidak hanya kepada umat Buddha. Kami mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Menyampaikan nilai-nilai yang baik. Sama sekali tidak ada keinginan untuk menarik mereka menjadi umat Buddha. Semoga ucapan di sini ini juga didengar di mana-mana. Ibu, Bapak, dan Saudara. Akan tetapi, ada satu hal yang harus diingat. Bagaimana caranya melihat ajaran agama Buddha. Dari buku Anda bisa membaca. Dari rekaman, dari YouTube Anda bisa mendengar. Tetapi bagaimana melihatnya? Agama Buddha bisa dilihat dari para biku dan umat yang praktek Dhamma. Perilaku mereka itulah yang dilihat oleh masyarakat. Bukan sekedar mendengar, membaca. Perilaku itulah yang dilihat. Kalau para biku dan umat tidak praktek Dhamma, tidak ada perilaku yang baik, bagaimana masyarakat melihat ajaran agama Buddha? Di mana mereka bisa melihat ajaran agama Buddha? Kalau para biku dan umat tidak praktek Dhamma dengan baik, di mana mereka bisa melihat? Apa yang bisa mereka lihat? Hanya perilaku
yang sesuai dengan Dhamma, ajaran Guru Agung kita yang bisa dilihat oleh masyarakat. Saya ingin mengakhiri dengan bagian akhir dari khotbah Dhamma dalam rangka 48 tahun Sangga Theravada Indonesia. 2 tahun lagi setengah abad Sangga Theravada Indonesia. 2026. Saya mengundang sekarang Dr. Daniel dan Pak Kevin untuk 50 tahun Sangga Theravada Indonesia. Tentu Pak Dirjen, dimanapun nanti Pak Dirjen dengan Ibu berada dan dimanapun jabatan beliau 2 tahun kemudian. Menurut Sigalowada Sutta ada 5 hal yang baik. Ada yang mengatakan enggak cocok Bante diberi kalimat kewajiban sangga kepada umat. Yang mewajibkan siapa? Kewajiban moral. Ini memang sulit. Semakin banyak yang pandai, semakin sulit berbicara karena takut salah. Tetapi baiklah, izinkan saya menggunakan kalimat kewajiban moral. Kewajiban moral artinya kalau tidak ditunaikan, ya tidak masuk penjara. Ada 5 kewajiban moral para biku terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, tidak hanya kepada umat Buddha. Yang pertama adalah menghindarkan atau memberikan petunjuk, bahkan memberikan peringatan kalau umat akan atau sedang berbuat jahat atau berbuat yang buruk. Yang kedua, mendorong umat, mendorong masyarakat untuk berbuat baik. Kalau ada bencana alam, kemudian di dunia pendidikan, kemudian dalam rangka kehidupan bersama, membangun toleransi dan lain-lain, menjaga emosi masyarakat. Itu kewajiban moral para biku. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, pengalaman kami 48 tahun menjadi biku, dengan Samanera ya lebih 48 tahun. Mendorong umat, menganjurkan umat, ayo lakukan hal yang baik. Apakah itu bakti sosial, berdana, bermeditasi, mendirikan sekolah. Bantulah mereka, peduli kepada mereka yang menderita. Tidak sulit. Tetapi memperingatkan umat yang akan atau sedang berbuat jahat, sulit, saudara. Salah-salah dia bisa membenci kita. Kalau sudah diingatkan, dia tidak senang, membuat majelis baru. Boleh saja kami para biku Theravada ini tidak anti majelis baru. Tetapi kalau majelis itu berdiri karena kebencian, itu bukan awal yang baik.
Kami pernah menegur pada suatu kesempatan. Yang lain mendengarkan dhamma dengan kusuk. Beberapa omong sendiri. Kalau di dalam peta watu itu menakutkan ibu bapak dan saudara. Kalau ada dhamma diajarkan, diberikan, omong sendiri nanti bisa lahir mulutnya kayak babi. Hati-hati. Tapi saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan diam dulu. Karena yang lain ingin mendengarkan. Kalau Anda berbicara, yang lain tidak menjawab, teman Anda samping Anda tidak menjawab, tidak enak, sungkan. Kalau dia menjawab, dia tidak mendengar dhamma. Tetapi sekarang harus hati-hati Ibu Bapak. Harus mempunyai upaya kosala, skillful methods, cara yang tepat untuk mengingatkan seseorang. Ini tugas ayah-ayah dan ibu-ibu untuk mendidik anak-anaknya, mengingatkan mereka kalau berbuat yang buruk. Kalau tidak, anak-anak itu juga akan sakit hati. Apa yang saya ingatkan itu muncul di medsos. Apa kata dia? Omong-omong bicara itu kan hak asasi toh. Iya. Anda mau cerewet, mau ngomel, itu hak asasi. Tetapi hak asasi Anda itu mengganggu hak asasi orang lain. Itu yang mereka tidak ingat. Karena apa yang muncul itu dari emosi yang tidak senang ditegur. Bahwa cerewet, ngobrol sendiri, itu hak asasi. Tetapi itu tugas pendidik untuk mengarahkan supaya berperilaku yang baik. Kalau seorang pendidik membiarkan, biarlah Anda mau ngomel, mau omong-omong sendiri, mau tidur selonjor di bawah, sembuh karepmu. Apakah itu seorang pendidik yang baik? Tugas seorang pendidik, kewajiban moral seorang pendidik mengingatkan mereka yang berperilaku tidak sesuai, tidak baik, yang mengganggu orang lain. Hak asasi itu tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Ya, Anda punya hak, Anda boleh melakukan itu, tetapi hak itu mengganggu orang lain apakah tidak? Mengganggu orang lain atau tidak? Tidak ada hak asasi yang sebebas-bebasnya. Kalau yang lain berperilaku begitu, di manakah keharmonian? Di manakah kerukunan? Kalau tidak ada keharmonian, tidak ada kerukunan, apa yang bisa kita capai? Pada waktu saya diundang oleh PBNU, pertemuan tokoh-tokoh agama ASEAN Plus, saya diminta untuk berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Singkat. Ada seseorang yang memberikan tanggapan bahwa jangan sampai ketunggalan itu berbeda-beda tetapi tetap tunggal. Jangan sampai demi tunggal kebinekaan itu dimatikan. Oh, dia mengatakan begitu. Ya, saya berusaha untuk menjelaskan. Tetapi kalau demi kebinekaan, keperbedaan saja
tidak ada tunggal ika, apa yang bisa kita lakukan? Hancur-hancuranlah masyarakat ini. Semua berbeda-beda semua. Tidak ada tunggal ika. Tidak ada kebersamaan. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika harus diucapkan dalam satu tarikan nafas. Tidak bisa Bhinneka sendiri, Tunggal Ika sendiri. Ya, kita berbeda-beda. Tetapi harus ada komitmen untuk bekerja bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama dengan tidak menghancurkan kebhinekaan. Tetapi kalau hanya kebhinekaan, tidak ada kebersamaan, apa yang bisa kita lakukan Ibu Bapak? Tidak usah jauh-jauh, kalau keluarga Anda, ayah beda, ibu beda, anak-anak beda, semua beda. Tidak ada kebersamaan, hancurlah keluarga itu. Perbedaan dihargai, tetapi kebersamaan harus dibangun. Kebersamaan dibangun dengan tidak menghancurkan kebhinekaan. Ibu, bapak, dan saudara. Kewajiban moral yang ketiga bagi para biku adalah menjelaskan dhamma yang belum pernah didengar oleh umat. Memberikan nilai-nilai yang baik yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau saya boleh menggunakan kalimat yang lain. Yang keempat, menjelaskan dhamma yang umat sudah mendengar tetapi belum jelas, masih ragu-ragu. Tidak bosan-bosannya mengajarkan, menyerukan nilai-nilai moral yang baik kepada masyarakat. Para biku ini mempunyai kewajiban. Enggak pernah bosan sampai kapanpun. Agar mereka ingat kembali. Segar kembali, ingat kembali. Karena nilai-nilai yang baik itu tidak cukup diajarkan sekali lalu untuk selamanya. Tidak, saudara. Nanti kalau sudah sukses, keserakahan muncul, emosi muncul, semua itu bisa seperti hilang. Itulah tugas kita untuk mengingatkan kembali, menceritakan kembali, menguraikan kembali. Dengan tidak pernah bosan. Dan kewajiban yang kelima adalah para biku menunjukkan jalan kepada umat. Kalau belum mampu mencapai kebebasan atau nibbana, setidaknya dilahirkan kembali di alam-alam yang lebih baik. Ibu, bapak, dan saudara, inilah apa yang saya bisa persembahkan dalam rangka 45 tahun Sangga Theravada. Bante Dhammakaro senang. Tapi saya hanya korting 3, tidak sebut. Dalam rangka 48 tahun Sangga Theravada Indonesia. Anumodana, terima kasih atas dukungan ibu, bapak, dan saudara. Tentu pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Bimas Buddha, yang mendukung, mensupport Sangga Theravada Indonesia. Tidak hanya mendukung, mensupport, tetapi menjagai supaya Sangga ini tegak, solid, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sekali lagi, terimalah penghargaan kami, Anumodana. Dirgahayu Sangga kita, Sangga Theravada Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.